Selamat merayakan Paskah untuk kita semuanya. Bersyukur tahun ini kita bisa merayakan Hari Jumat Agung dan juga Paskah walaupun secara online. Kemarin Jumat, kita sudah memperingati Hari Jumat Agung. Teman-teman tahu ya Hari Jumat Agung itu artinya apa? Pasti tahu dong. Hari Jumat Agung itu artinya hari kita memperingati kesengsaraan dan juga pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati tersalib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang sudah percaya kepadanya tidak lagi di bawah hukuman, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Oh ya Mel, tapi Tuhan Yesus tidak terus-terusan mati loh. Pada hari yang ketiga, ia bangkit, membuktikan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa dan sudah menang atas kuasa maut. Kita bersyukur banget ya punya Allah seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6, ayat 6-10 yang mengajarkan kita untuk menghidupi kuasa kematian dan juga kebangkitan Kristus. Teman-teman, dalam kitab Roma pasal 6 ayat 6-10 berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yudi, melanjutkan tema What I Believe, yang bagian yang ke-6, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita pujikan Dia berkuasa. Allahku
Teman-teman sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena di tahun ini Tuhan, sekalipun masih di dalam masa pandemi, Tuhan masih mengizinkan setiap kami untuk kami boleh memperingati hari Jumat Agung dan juga Paskah. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan, dan saat ini kami mau kembali lagi memperdalam akan iman kami sebagai orang Kristen. Tuhan, tolong baik hamba yang menyampaikan maupun juga untuk teman-teman sekalian, yang kami semua akan sama-sama belajar tentang apa yang kami percayai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah memohonkannya. Amin. Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Selamat merayakan Jumat Agung bagi setiap kita. Jumat Agung di mana kita kembali mengenang cinta kasih terbesar Tuhan Yesus yang rela dihina, disengsarakan, bahkan mati, tersalib. Untuk siapa teman-teman sekalian? Untuk kita, menggantikan hukuman dosa kita. Dalam pengajaran kita beberapa waktu yang lalu, yang terakhir, kita sudah mengetahui bersama bahwa melalui kematian Tuhan Yesus, maka di sana ada pengampunan dosa. Nah teman-teman sekalian, kalau Kristus tidak mati untuk kita, maka tidak ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, maka kita tidak bisa diselamatkan. Tapi bersyukur teman-teman sekalian, kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus yang mau mati menggantikan hukuman dosa-dosa kita. Sesuai dengan bunyi pengakuan iman rasuli kita. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Nah inilah yang selalu kita ingat teman-teman sekalian di dalam momen Jumat Agung yang lalu, ya, Jumat Agung yang lalu. Bahkan harus kita ingat sepanjang hidup kita. Nah, selanjutnya juga Kak Yudi mau mengucapkan selamat Paskah juga untuk kita semuanya. Bagi kita orang Kristen, Paskah adalah hari di mana setelah kematian Tuhan Yesus, ya teman-teman sekalian, kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah ini sesuai juga dengan kelanjutan bunyi pengakuan iman kita yang berbunyi, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah teman-teman sekalian, pertanyaannya bagi setiap kita adalah, mengapa harus pada hari yang ketiga? Tuhan Yesus kan disalibkan, mati pada hari Jumat. Kemudian pada hari yang ketiga, artinya hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, mengapa pada hari yang ketiga, teman-teman sekalian? Kenapa tidak mungkin besoknya saja, hari ini begitu ya, Sabtu ini, Tuhan Yesus kemarin mati, Jumat, kemudian Sabtu ini bangkit. Mengapa harus tunggu sampai pada hari yang ketiga? Nah, teman-teman sekalian, untuk memahami ini kita perlu memahami budaya orang Yahudi ya. Kalau bagi orang Yahudi, orang yang benar-benar dikatakan meninggal dunia, itu sesudah 3 hari dari kematiannya. Jadi teman-teman, bagi orang Yahudi 3 hari itu adalah minimal, ya, pertanda minimal untuk menyatakan seseorang itu benar-benar mati. Nah, Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia itu memang benar-benar telah mati menggantikan hukuman dosa kita pada hari Jumat. Dan setelah 3 hari, pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuannya teman-teman sekalian? Selain menyatakan bahwa ia benar-benar mati, artinya hukuman kematian yang Tuhan Yesus alami yang seharusnya kita tanggung sebagai manusia berdosa itu sudah betul-betul dijalankan oleh Tuhan Yesus. Bukan suatu drama begitu ya, bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, tapi betul-betul dijalankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus betul-betul mati bagi dosa-dosa kita. Kemudian apa artinya bangkit hari yang ketiga? Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar dia sudah mengalahkan kuasa maut, yaitu kematian. Dengan cara apa? Kebangkitannya. Dengan cara kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah teman-teman sekalian, selain daripada itu, kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga itu juga merupakan penggenapan nubuatan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menubuatkan kapan Ia akan bangkit. Analogi yang paling terlihat dalam peristiwa Yunus di perut ikan ya selama 3 hari dipakai sebagai gambaran bahwa Kristus akan ada di perut bumi, artinya mati dikuburkan selama 3 hari. Dan kemudian akan bangkit. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita teman-teman sekalian, apa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus bagi iman kekristenan kita? Jawabannya adalah sangat penting. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dan 14 itu mengatakan begini. Tetapi andai kata, ini seandainya teman-teman, andai kata atau seandainya Kristus tidak dibangkitkan nih, maka Paulus mengatakan sia-sialah. Tidak ada gunanya. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Teman-teman sekalian, andai kata Kristus tidak bangkit, maka semua kepercayaan kita sebagai orang Kristen saat ini hanya sia-sia. Jika demikian, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Pentingnya bagi kita. Pertama begini teman-teman sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kuasa dosa yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya sudah dikalahkan. Upah dosa, yaitu maut, sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan 57 begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan artinya kebangkitan oleh oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman sekalian, dari kematian Tuhan Yesus kita melihat bahwa Allah rela menanggung hukuman dosa-dosa kita. Tapi melalui kebangkitannya, itu kita juga melihat bahwa Allah yang menang atas kuasa dosa itu, yaitu maut. Maut, hukuman yang kekal, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Nah teman-teman sekalian, dari antara kita, berapa banyak orang yang masih meragukan dan takut akan kematian? Semua manusia pasti akan mati kan? Entah karena usia, mungkin Tuhan kasih usia berapa gitu ya, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun ya, kita nggak tahu. Mungkin juga karena penyakit ya. Saat ini COVID-19 banyak juga orang yang meninggal karena COVID. Kecelakaan atau apapun teman-teman sekalian. Yang jelas tidak ada manusia yang abadi kan yang hidup di dunia ini. Nah Kak Yudi sendiri melihat beberapa orang Kristen teman-teman sekalian takut membicarakan kematian atau takut dengan kematian karena ia merasa dirinya sangat berdosa. Betul ya? Mungkin ada teman-teman yang berada di posisi ini. Aduh Kak Yudi, aku tuh nggak layak ketemu Tuhan begitu ya. Aku nggak layak ketemu Tuhan di surga. Kan aku masih simpen dosa ini, aku melakukan dosa ini, masih ngelakuin ini. Pasti Tuhan tidak mau menerima aku. Nah teman-teman sekalian, di satu sisi baik punya perasaan yang tidak layak seperti ini. Kalau mau lihat perbuatan kita, siapa sih teman-teman sekalian yang berani mengatakan di hadapan Tuhan bahwa saya layak diselamatkan dan saya layak kok ketemu Tuhan, Allah yang kudus? Tidak ada teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, Kristus mau datang ke dalam dunia menggantikan dosa-dosa kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita yang percaya kepadanya sudah diberikan pengampunan dosa. Hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat diselamatkan, bukan karena perbuatan kita. Memang kita tidak boleh teman-teman sekalian beriman
akan menerima hidup yang kekal, begitu pengampunan dosa, karena melihat perbuatan kita. Karena dijamin teman-teman sekalian, tidak ada kepastian di sana, tidak ada kelayakan bagi setiap kita. Siapa sih di antara kita yang merasa layak di hadapan Tuhan? Maka solusinya adalah lihatlah dan hanya percaya, menaruh harapan kepada Tuhan Yesus yang sudah mati tersalib bagi dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita. Karya keselamatan Tuhan Yesus itu sudah sempurna, tanpa cacat celah. Kuasa kematiannya sanggup menebus kita dari dosa-dosa kita. Terakhir teman-teman sekalian, melalui kebangkitannya, tadi kita sudah melihat bahwa kuasa dosa, yaitu maut, itu sudah dikalahkan. Melalui kebangkitannya Tuhan Yesus membuktikan, sudah menyatakan bahwa hukuman yang kekal itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menjamin bahwa jikalau kita mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan hidup. Kita juga akan bangkit juga bersama-sama dengan Tuhan. Di sana ada pengharapan teman-teman sekalian. Setelah saya hidup di dunia ini, saya punya pengharapan yang pasti bahwa saya akan kemana dan bertemu dengan siapa. Bukan ragu-ragu, aduh setelah dunia ini aku kemana ya? Akan ketemu siapa ya dan bagaimana? Dengan iman di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, setelah hidup di dunia ini, saya pasti akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah memberikan pengampunan bagi saya. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak perlu bingung, tidak perlu ragu lagi, ataupun takut. Sebab teman-teman sekalian, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, perbuatan kita, tapi semata-mata kita percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit menang atas kuasa maut. Titik. Tidak ada koma loh teman-teman sekalian. Bukan kita percaya kepada Tuhan Yesus, oh ditambah lagi perbuatan baik kita. Tidak seperti itu. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman sekalian, Kak Yudi sangat berharap sekali teman-teman kita bisa memahami bagian ini dengan baik. Kita bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Jikalau bukan karena Tuhan sendiri mau datang ke dalam dunia, mati tersalib, maka tidak ada keselamatan bagi setiap kita. Jikalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sia kepercayaan kita, karena tidak ada pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Teman-teman sekalian, mari kita menghidupi kuasa kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dosa-dosa kita kan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka teman-teman sekalian, berusahalah untuk menjauhi setiap godaan untuk berbuat dosa. Jangan menyerah. Lawan kedagingan kita teman-teman sekalian. Doa, minta tolong sama Tuhan. Ya, minta kekuatan untuk menjauhi berbagai macam pergaulan yang salah, nafsu yang salah, kecemaran dan lain sebagainya. Dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus, memakai masa muda kita untuk hidup bagi Allah. Bukan bagi nafsu kita, bagi dosa kita, tapi hidup bagi Allah. Kiranya firman Tuhan ini betul-betul mengingatkan kita, membuat kita bersyukur kepada Tuhan, dan hidup di dalam kuasa dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Engkau yang sudah rela menjadi manusia, mati tersalib bagi setiap dosa-dosa kami. Karena Engkau sudah menggantikan hukuman kami, maka kami dibenarkan, kami menerima pengampunan. Dan kami menerima jaminan hidup yang kekal karena Kristus sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Tuhan, sungguh kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh percaya kepada Engkau. Dan kami boleh menerima semua anugerah demi anugerah yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini ajarkan bagi setiap kami untuk kami tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tidak hanya memahami iman kekristenan kami, namun kami juga menghidupinya dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan sebagai orang-orang muda, anak-anak muda, untuk kami menjauhi dosa-dosa ya Tuhan.
Dan beri kami juga kekuatan, bangkitkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh memakai hidup kami, masa muda kami, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ini setiap doa kami. Dan kiranya Tuhan Kau berkenan untuk menjamah setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Kak Yudi yang sudah membawakan firman Tuhan di persekutuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan persekutuan hari ini. Semoga juga diberkati dalam pelayanannya. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa via transfer ke rekening BII MyBank nomor 105-130-3901. Jangan lupa cantumkan bukti transfer ke bendahara komisi masing-masing. Sabtu depan, kita akan melakukan persekutuan melalui Zoom jam 6 sore. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.